Ya, Kenji tahu ya, karena itu rencana Kenji setelah tunangan baru menikahi Indah. Jadi ternyata geng, papanya Indah itu adalah Boy. What? Oh my god. Musuh bebuyutannya Ken alias cinta monyet si Putri waktu di sekolah. Tapi kan ya, orang kalau sudah jatuh cinta itu susah ya. Apalagi anak itu baru pertama kali pacaran, udah gagal tunangan lagi. Demi anak kita, ayah bisa nggak memaafkan Boy? Oh no. Halo geng, kembali lagi sama Tante Mira. Oke geng, kayaknya gue ngebut banget ya tema episode ini ya, Ken Junior ini ya. Jadi itulah ya, gue berusaha untuk sebaik mungkin ya menamatkan ya novel Ken Junior ini ya geng ya. Dan juga dong geng, jangan lupa untuk tetap support gue ya, kasih like gitu loh geng, komen juga biar apa ya, karena kalau kayak itu di kasih dukungan kalian berupa itu juga ya, itu akan selalu naik di beranda geng. Jadi kan tahu ya algoritma YouTube itu seperti apa, kalau ada yang like, ada yang komen, itu selalu akan naik ke beranda kayak gitu geng. Jadi mau dibantu ya geng ya, soalnya kalau YouTube tuh nggak kayak dulu geng, sekarang ini harus kita yang promosi terus geng. Oke geng, kita masuk aja ya ke episode Ken Junior ya, yang ke 16 ya, dengan judul Musuh Bebuyutan. Kamu yakin? Tanya ayahnya. Iya ya, Kenji mengangguk pasti. Saat ini anak itu lagi bersama kedua orang tuanya. Mereka sedang berbincang serius di ruang keluarga. Ya, lebih baik tunangan dulu. Walau kamu sudah kerja, tapi kamu belum mapan. Tapi sebenarnya hal ini masih terlalu dini untuk di usiamu yang masih muda. Ya, Kenji tahu ya, karena itu rencana Kenji setelah tunangan baru menikahi Indah 2-3 tahun kemudian. Ya, seperti ayah pikirkan, Kenji pun sadar karena itu Kenji butuh waktu 2-3 tahun dulu untuk mempersiapkan diri, balas Kenji. Kalau begitu kenapa nggak nanti saja? Jadi nggak usah tunangan, sekalian aja nanti kamu langsung nikahi Indah. Iya nak, timpal Ratu baru buka suara. Soalnya Kenji, ucapan anak itu menggantung di udara. Mungkin dia merasa malu untuk meneruskan, karena itu dia jadi gelisah. Sepertinya orang tuanya langsung paham melihat gelagat anak mereka. Biasa anak itu takut gitu kan pacarnya diambil orang. Dan karena menimbang dia butuh waktu dulu untuk mapan, jadi lebih baik sementara sekarang diikatnya begitu, maksudnya sementara ya diikat dulu lah untuk sementara dengan tunangan. Aha. Ken dan Putri lihat-lihatan hanya lewat tatapan mata, namun mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Lalu Ken angkat bicara untuk menghilangkan kegundahan anak mereka. Tentu saat ini anak itu lagi minta izin ke orang tuanya atas keputusannya, sekaligus memohon untuk mendampinginya menemui orang tua Indah membicarakan hal ini. Yes. Ya sudah, kalau itu keputusanmu, baiklah, nanti ayah dan bunda akan menemanimu pergi ke sana, ucapkan. Ya sudah nak, Putri menambahkan sambil menepuk-nepuk ringan tangan anaknya. Beberapa hari kemudian tibalah hari yang ditunggu. Indah bersama orang tuanya sudah menunggu di rumah, menunggu kedatangan Kenji dan orang tuanya. Jelas ya, wanita itu sudah tahu hari ini adalah acara pengajuan lamaran, karena sebelumnya sudah ada obrolan antaranya dan Kenji. Dan karena itulah dia menunggu. Yes. Selang sesaat, tamu yang ditunggu mereka datang. Indah mengajak tamu mereka ke ruang tamu untuk menemui orang tuanya setelah dia menjemput di depan rumah. Lalu
Pada saat tamu mereka melangkah masuk ke dalam rumah, alangkah terkejutnya Ken dan Putri dan juga papanya Indah saat mata mereka berpapasan. What? Indah, kesini kamu. Papanya Indah langsung bersuara keras menyuruh anaknya untuk lekas berdiri di sampingnya. Indah dengan muka linglung menuruti. Kemudian setiba anaknya, papanya Indah itu langsung menggenggam kuat tangan anaknya. Sebenarnya yang bingung bukan Indah aja ya, tapi juga Kenji dan tentunya juga mamanya Indah. Yes. Jadi ternyata geng, papanya Indah itu adalah Boy, What? musuh bebuyutannya Ken alias cinta monyet si Putri waktu di sekolah. Oh my god. Ya bagi yang mengikuti novel Cinderella Ken ya pasti tahu ya siapa itu Boy. Yes. Dengan sikap saya ini pasti kalian sudah tahu kenapa saya begini. Ya, saya tidak setuju anak saya bertunangan dengan anak kalian. Sekaligus saya tidak sudi anak saya menjalin hubungan dengan anak kalian. Jadi sebaiknya kalian bawa anak kalian, angkat kaki dari rumah ini. Keras Boy ke Ken dan Putri. Sontak, 3 orang yang pada bingung itu langsung melotot dan langsung bereaksi. Ini ada apa, Pak? Tanya Indah dan mamanya. Iya, ini ada apa ya? Sambung Kenji turut meminta penjelasan. Lekas pergi kalian! Boy tidak menjawab, lebih fokus ke pengusirannya. Bahkan suaranya lebih lantang. Ayo Kenji, kita pulang. Ajak Ken ke anaknya. Tapi ya, Kenji tetap bingung. Nanti ayahmu dan bunda akan menjelaskan di rumah, ucap Putri ke anaknya. Biar dijanjikan begitu, namun Kenji enggan melangkah. Sampai Ken harus menaikkan nadanya agar anaknya nurut. Kenji! Akhirnya terjadi drama antara Kenji dan Indah. Kenji melangkah dengan bolak-balik melihat Indah, sedangkan Indah menangis meratapi kepergian kekasihnya. Oh, so Kenji. sad. Indah. Kemudian sesampai Kenji dan orang tuanya di rumah, orang tuanya menjelaskan apa di balik masalah yang terjadi hari ini. Duduk permasalahan antara orang tuanya dan papanya Indah. Jadi geng, bagi yang belum membaca novel sebelumnya ya, yaitu Cinderella Ken alias novel pertama dari sambungan cerita ini ya. Jadi Boy itu adalah bintang sekolah. Dia ketua OSIS, pemain basket, dan anak klub motor. Boy, Putri, dan juga Mimi dulu satu sekolah. Putri sangat mengidolakan Boy. Boy yang punya pamor dan terkenal cuek akhirnya mulai melirik Putri. Namun pas dia sudah ada hati ke Putri, Putri malah memilih tunangannya yaitu Ken. Karena sakit hati, dendam itu terus dibawanya sampai Putri dan Ken sudah menikah. Boy menyewa anak-anak geng motor buat mencelakai Putri. Ken seorang diri menyelamatkan istrinya. Dan juga Mimi ya yang pada kala itu ikut terbawa-bawa. Dan saat itu ada Awang yang menyaksikan tragedi tersebut. Dan lewat Awang lah Ken tahu istrinya dan juga Mimi turut diculik. Lalu setelah kejadian itu Boy masuk penjara. Tapi ya Bun, masalah itu kan gak ada hubungannya, gak ada sangkut pautnya dengan Kenji dan Indah. Respon Kenji setelah orang tuanya bercerita. Tapi saat itu papanya Indah menginjak perut bunda. Dan saat itu bunda lagi hamil kamu, ucap Putri. Ya saat itu Boy ada begitu ya. Dan itu secara langsung ya Putri mengingatkan ke anaknya kalau papanya Indah itu hampir membunuh Kenji. Yes. Tapi saat itu kan papanya Indah nggak tahu kalau bunda lagi hamil. Lagian kenapa sih permasalahan orang tua anak jadi korban? Untuk pertama kalinya anak mereka membangkang. What? Karena setelah berkata begitu, Kenji langsung melongos pergi masuk kamar. Oh my Lalu God. Putri berniat mau menyusul.
namun langkahnya terhenti karena suaminya melarang. Udah, biarin aja. Ya, balas Ken. Putri saat ini lagi di kantor suaminya. Dia datang membawa bekal. Dia berbicara sambil membuka rantai. Seperti kita ketahui bersama ya, selain Ken seorang tentara, tapi juga dia punya usaha yang diwariskan oleh orang tuanya, yaitu tour and travel dan memiliki banyak cabang. Jadi Putri lagi di kantor suaminya yang itu ya, yang di tour and travel, bukan kantor yang biasa dia kantor di tentara itu ya, Ken. Yes. Gimana ini ya, anak kita uring-uringan terus dan kayak gak ada semangat gitu. Ya mau gimana lagi, nanti juga dia akan sembuh sendirinya dengan lukanya, lalu sudah siap menerima kenyataan. Tapi kan ya, orang kalau sudah jatuh cinta itu susah ya, apalagi anak itu baru pertama kali pacaran dan gagal tunangan lagi. Udah takut gara-gara itu dia jadi nggak bisa berpikir jernih ya. Dia nggak mungkin berbuat nekat lah bun, masa bunda nggak kenal anak sendiri. Capek ya. Putri menghentikan aktivitasnya lalu lanjut bicara dengan menggenggam tangan suaminya dengan tatapan permohonan. Demi anak kita, ayah bisa nggak memaafkan boy? Sontak Ken terkesima, dia minta begitu. Ya sebenarnya di luar dari itu, istrinya ya masa sih istrinya sampai sudah begitu ya, dia nggak mau menurunkan egonya. Padahal istrinya saat itu lebih tersiksa loh darinya ya waktu kejadian itu ya. Ya walaupun hati kecilnya sebenarnya menolak ya atas permintaan itu, karena boy biar gimana pun sudah kurang ajar banget kan dengan mereka. Tapi ya mau gimana lagi, karena istrinya sudah sampai menurunkan egonya, masih dibuka pun enggak gitu loh Gen. Yes. Kenji anak kita satu-satunya loh ya, anak semata wayang kita. Ya bunda tahu kalau melihat Kenji rasanya nggak mungkin lah anak itu berbuat aneh-aneh yang nekat ataupun yang enggak ya. Tapi siapa yang bisa yang jamin kalau itu nggak terjadi ya. Ingat ya, orang yang berbuat nekat itu berawal dari orang baik-baik aja loh ya. Ken menghela nafas dulu. Tapi ayah rasa percuma bun. Boy pasti tidak akan berubah keputusannya. Kalaupun ayah pergi ke sana, pasti Boy tetap akan begitu dengan keputusannya loh Bun. Dia dari dulu sudah sangat membenci kita Bun. Pergilah dulu ya, pergilah dulu Boy. Nah itu dia geng episode Ken Junior ya, episode 16 ya, aku juga lupa ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, apalagi komen dan share ya. Oke geng, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya geng.